Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan rezeki bagi masing-masing hambanya, rezeki itu tidak akan tertukar satu sama lain. Meskipun rezeki sudah tersedia tapi kita harus tetap berusaha menjemputnya. Tidak mungkin jika kita berdiam diri saja kemudian rezeki itu datang dengan sendirinya. Dalam suatu surat dikatakan apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi pada mereka. Namun, apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberinya siksa karena perlakuan mereka sendiri. Dalam suatu surat dikatakan apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi pada mereka. Namun, apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberinya siksa karena perlakuan mereka sendiri. Masya Allah, inilah 10 jurus langit yang bisa kita lakukan. 1. Sholat wajib tepat waktu. Sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Apabila kita sholat di waktu yang tepat maka dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah karena sholat adalah salah satu sarana kita berkomunikasi dengannya, maka Allah akan memperlancar rezeki kita. 2. Bersedekah. Sebuah hadis menjelaskan bahwa saat seseorang ada di pagi hari, ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya memohon pada Allah untuk memberikan pahala bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Lalu, satu malaikat lain memohon pada Allah untuk membinasakan orang-orang bakil. 3. Silaturahim. Di dalam hadis dijelaskan bahwa siapa saja yang ingin usianya panjang, rezekinya banyak, maka bangunlah silaturahmi dengan banyak orang. 4. Doa dan restu ibu. Pastinya kita sering dengar bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua, khususnya ibu. Maka dari itu, mintalah doa riset orang tua di setiap langkah dan orang tua akan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Sungguh doa orang tua pada anak adalah doa yang mustajab. Niscaya, rezeki mengalir deras karena jurus ini. 5. Bersyukur dan bersabar. Suatu surat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ketika kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya pada kita. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mengingkari nikmat Allah, sungguh azab Allah sangatlah pedih. 6. Tahajud. Sebuah hadis mengatakan sholat malam ketika orang lain terlelap tidur, maka Allah akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Selain itu, tahajud juga bisa membuka rezeki kita menjadi lebih lancar. 7. Zikir dan beristighfar. Dalam surah Hud diperintahkan bagi kita untuk memohon ampun pada Allah dan bertaubat. Apabila kita melakukan hal ini, maka Allah akan memberikan nikmat yang baik pada kita hingga waktu tertentu dan Allah akan memberikan setiap orang yang memiliki keutamaan, tapi jika kita berpaling maka siksa Allah sangatlah pedih. Inilah cara mendapatkan rezeki banyak. 8. Sholat duha. Hadis dari Abu Darda mengatakan larangan pada kita merasa lemah dari 4 rakaat sebelum memulai hari, maka Allah akan mencukupi hingga akhir hari itu. 9. Menikah. Allah akan mencukupkan rezeki bagi kita yang menikah. Hal ini selaras dengan isi satu ayat yang memerintahkan bagi kita yang sendiri dan siap atau layak untuk menikah, maka segeralah menikah. Apabila mereka miskin, maka Allah akan membuatnya kaya dengan karunia-Nya. 10. Berprasangka baik. Allah telah berfirman bahwa Allah bersama dengan prasangka hambanya. Allah akan lebih mendekat apabila kita dekat dengan Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah, maka insya Allah, rezeki akan terus mengalir padanya. Kepribadian muslim yang baik adalah senantiasa bertakorup, menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam setiap amal. Seorang muslim itu terletak kepada kepribadiannya. Kepribadian muslim dalam Islam diukur melalui akhlak seseorang, bukan jabatan atau gelar akademiknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak dan pribadi manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu keselamatan manusia dalam hidupnya, hendaklah berpandukan kepada jalan yang diajarkan dalam Islam itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am, ayat 153. Dan bahwa sesungguhnya inilah jalanku agama Islam, yang lurus.
maka hendaklah kamu mengikutinya, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan di luar Islam karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kamu agar kamu bertakwa. Agar memiliki kepribadian Muslim yang sempurna, seorang Muslim wajib memiliki ciri sebagai berikut. 1. Salimul akidah. Akidahnya bersih. Akidah adalah asas dari semua amal. Amal-amal yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dari akidah yang bersih. Dari sini akan lahir kepribadian Muslim yang memiliki jiwa merdeka, keberanian yang tinggi, dan ketenangan. Sebab, tak ada ikatan dunia yang mampu membelenggunya, kecuali hanya ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang baik akan selalu menjaga kemurnian akidahnya dengan memperhatikan amalan-amalan yang dapat menjauhkan keimanan dan mendatangkan kemusyrikan. Sebaliknya, selalu berusaha melakukan amalan-amalan yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian Muslim yang baik adalah senantiasa bertakorup, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam setiap amal, mengingat hari akhir dan bersiap diri menghadapinya. Dia juga melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, zikrullah di setiap waktu dan keadaan, menjauhi praktik yang membawa pada kemusyrikan. 2. Sahihul ibadah. Ibadah yang benar, ibadah, wajib dan sunnah, merupakan sarana komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan seorang hamba ditentukan oleh pelaksanaan ibadahnya. Ibadah menjadi salah satu pintu masuk kemenangan dakwah, sebab ibadah yang dilakukan dengan ihsan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesucian jiwa, berada dalam keadaan berwudu di setiap keadaan, khusyuk dalam salat, menjaga waktu-waktu salat, biasakan salat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki, laksanakan salat sunnah, tilawah Al-Quran dengan bacaan yang baik, puasa Ramadan, laksanakan haji jika ada kemampuan. 3. Ahsanul khuluq. Akhlaknya yang baik. Seorang Muslim wajib beriltizam dengan akhlak Islam, sekaligus memberikan gambaran yang benar dan menjadi qudwah, teladan, dalam berperilaku. Kesalahan akhlak seorang Muslim akan berakibat terhadap keberhasilan dakwah Islam itu sendiri. Tidak sedikit orang tertarik Islam karena kemuliaan dan melihat akhlak Muslim. Sementara tidak sedikit pula orang kurang tertarik karena melihat buruknya akhlak dan pribadi Muslim. Muslim tapi berbohong, tidak amanah, mengurangi takaran timbangan, korupsi, tidak bersih. Akhlak yang baik itu dapat dilihat dari sikapnya. Dia senantiasa ramah, tidak takabur, tidak dusta, tidak menghina orang lain, dan merendahkan orang lain, memenuhi janji, menghindari hal yang sia-sia, pemberani, dan selalu memuliakan tetangga, tamu, bahkan orang tidak dikenal sekalipun. Kepribadian Muslim yang diajarkan Nabi adalah bersungguh-sungguh dalam bekerja, tidak curang, selalu memenuhi undang, cepat menjenguk orang sakit atau meninggal, sedikit bercanda, tawaduk tanpa merendahkan diri dan lain. 4. Qadirul alal kas, mampu untuk berusaha. Kita mengenal prinsip dalam bekerja yang berbunyi, sundukuna juyubuna, sumber keuangan kita datang dari dompet kita sendiri, yang berarti setiap Muslim harus menyadari bahwa dalam hidup memerlukan pengorbanan harta. Menjauhi sumber penghasilan haram, menjauhi riba, selalu membayar zakat, menyimpan meski sedikit, tidak menunda hak dalam melaksanakan hak orang lain, bekerja dan berpenghasilan, mengutamakan produk umat Islam dibanding produk orang kafir, tidak membelanjakan harta kepada perkara yang membazir juga ciri kepribadian Muslim. 5. Musakaful fikr, pola fikir yang intelek. Intelektual seorang Muslim menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dakwah dalam Islam. Sejarah para nabi juga memperlihatkan kepribadian Muslim seperti ini. Kita melihat bagaimana ketinggian intelektualitas Nabi Ibrahim, dengan bimbingan wahyu, mampu mematahkan hujan Namrud. Begitu pula kecerdasan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah dakwahnya, sehingga ia digelar sebagai insan yang fatonah, orang yang cerdas. Intelektual yang dimaksudkan dalam hal ini adalah baik dalam membaca dan menulis, semangat belajar dan terus berpikir, menambah ilmu, menguasai hal-hal tertentu dalam masalah fikih, memahami Islam dengan mendalam, memahami dan mengetahui problem masyarakat. Muslim tidak terus-menerus dirinya awam. Awam itu hanya orang yang baru masuk Islam beberapa bulan.
Sebaliknya jika sudah mengaku muslim harus terus menambah ilmu, mengaji, ikut halakoh, di mana dan kapanpun, jangan sampai ketika ditanya anaknya, saudaranya, tetangganya, bahkan ditanya orang kafir pada urusan hukum Islam yang paling kecil tidak tahu jawabannya, dengan alasan masih awam, padahal sejak lahir sudah Islam. 6. Qawiyul jism, fisik yang kuat, kekuatan ruhiyah dan fikriyah saja tidak cukup untuk mengemban amanah itu. Ciri kepribadian muslim lainnya adalah kekuatan fisik yang sempurna, sebab Allah menyukai muslimah yang kuat daripada yang lemah. 7. Mujahidu li nafsihi, berusaha bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh adalah salah satu ciri orang mukmin dan kepribadian muslim yang sesungguhnya, tak ada keberhasilan yang diperoleh tanpa kesungguhan. Kesadaran bahwa kehidupan manusia di dunia ini sangat singkat, dan kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat, akan melahirkan kesungguhan dalam menjalani kehidupan, menjauhi yang haram, menjauhi maksiat, dan berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. 8. Munazam fi syu'unihi, teratur dalam semua urusan. Seorang muslim harus mampu membangun disiplin dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta masyarakat agar mampu menghadapi persoalan umat yang rumit dan kompleks, memperbaiki penampilan, jadikan salat sebagai cara untuk mendisiplinkan waktu, teratur di dalam rumah dan tempat kerjanya. Disiplin dalam bekerja, merancang dan mengatur semua urusan, berpikir secara ilmiah untuk memecahkan persoalan, tepat waktu dan teratur. 9. Haritsun, ala waqtihi, efisien menjaga waktu. Ciri kepribadian muslim lainnya, ia harus mampu seefektif mungkin memanfaatkan waktu yang terus bergerak, tak ada waktu yang terbuang percuma. 10. Nafyun li ghairihi, berguna kepada orang lain. Kehidupan seorang mukmin itu diibaratkan seperti lebah yang akan memberi manfaat pada lingkungan sekitarnya. Ia memberi manfaat pada setiap ucapannya, dan pergerakannya akan menjadi teladan bagi sekitarnya. Sebaik-baik mukmin itu yang bermanfaat bagi orang lain. Seburuk-buruk orang itu jika kehadirannya tidak memberi dampak kebaikan bagi lingkungan. Dengan kata lain, adanya dia, sama dengan tidak adanya muslim yang bermanfaat. Dia dibutuhkan teman, dibutuhkan tetangganya, sahabat-sahabatnya, melaksanakan hak orang tua, dibutuhkan keluarganya dan lingkungannya, selalu memesona istri, suami serta anak-anaknya.